And then let's go in. Okay. Yo. Okay. Yes. Welcome. Hai friends, apa kabar? Nah, kalau kalian lihat ini adalah sesuatu yang berbeda karena pertama kalinya saya syuting di apartemen terbaru. Ini sebenarnya belum saya tempatin, ini baru jadi sekitar 90%, ya sekitar 95% lah ya. Tapi saya ingin mengajak kalian semua untuk keliling, nanti kita akan lihat dari awal, depan, ruangannya apa aja. Dan yang lebih penting lagi, saya juga pengen memperkenalkan kalian kepada interior design saya yang sekarang menjadi sahabat karena kita sering banget komunikasi dan sangat helpful banget. Dan sudah ada di samping saya, ini dia orangnya. Yeay! Halo Andi. Halo Miss. Apa kabar? Baik. Akhirnya jadi ya? Jadi juga ya? Yeay! Senang banget loh karena benar-benar sebenarnya Andi dan juga George, mereka berdua ini dari Segio Home, interior design dan build juga ya, pokoknya semuanya all in one. Dan senang banget karena dari sejak awal kita pertama kali ketemu sampai hari ini. Jadi itu saya tidak ditinggal sendiri tapi selalu didampingi. Pertama kali saya kenal sama Andi, sebenarnya saya kenal tuh lewat internet. Jadi dulu kan saya 16 tahun tinggal di Singapura, biasanya memang kita tinggal di apartemen. Terus ketika balik ke Indonesia, tinggalnya di rumah. Nah, cuma sebenarnya pengen juga sih tinggal di apartemen. Jadi ketika kita beli apartemen ini, awalnya memang udah jadi ya. Biasanya kan kalau dari dari developer kan pasti udah ready sebenarnya, tinggal bawa koper masuk. Cuma saya merasa bahwa kayaknya pasti harus perlu didesain supaya lebih fungsional. Apalagi kan kalau dari rumah pindah ke apartemen, dari segi luas kan pasti lebih terbatas. Jadi semuanya harus bisa lebih indah dan juga fungsional. Terus akhirnya saya nyari di internet, di Instagram. Terus akhirnya kontak kita. Saya kira kontak, iya. Dan kenapa saya cari di Instagram? Karena bayangan saya tuh harus cari yang memang portfolionya sudah sangat mirip dengan apa yang saya pengen. Karena saya pikir kalau seperti itu jadi lebih gampang, saya tinggal tunjukin aja nih, saya mau seperti ini. Dan karena dia juga sudah pernah membuat, jadi pasti hasilnya pun juga lebih sesuai. Jadi yang ekspektasi dan realita nggak terlalu berbeda lah ya, gitu. Dan akhirnya udah kita kontak, yang sebenarnya ada beberapa pilihan, cuma akhirnya waktu itu kita memilih bekerja sama dengan Andi dan juga dengan George dari Segio, gitu. Gimana, kaget nggak ketika pertama kali dihubungin? Iya, pertama kali saya dikontak dari timnya Mary Riana, terus ada fotonya Miss Mary. Sedikit nggak percaya juga, Miss. Terus akhirnya kan dipanggil meeting ke kantor Miss Mary. Wah, satu kehormatan ya, akhirnya bisa desain dan build apartemen ya. Sama-sama. Satu hal sih yang saya appreciate karena biasanya kan kalau bertemu mungkin ditunjukkan contoh-contoh desainnya. Nanti kita akan desain seperti ini. Tapi ketika pertama kali kita pertama kali ketemu, jadi dari Andi tuh dia nggak nunjukin kayak harus bikin seperti ini enggak. Tapi Andi tuh langsung nanya, Miss Mary kebiasaannya apa gitu. Misalnya saya bingung kan, maksudnya apa? Misalnya kayak hobinya apa? Pikir apa hubungannya hobi sama mau mendesain apartemen gitu. Terus ternyata dijelaskan, itu berhubungan banget. Karena kan misalnya kalau Miss Mary make up, itu biasanya make upnya di mana. Terus kalau naruh barang di mana. Jadi hobinya apa, jadi tempat tinggalnya juga harus disesuaikan supaya bisa didesain sesuai dengan fungsinya kita karena yang desain itu sebenarnya juga menurut saya juga personal sih. Jadi buat orang yang satu dengan orang yang lain sangat berbeda dari taste-nya, dari hobinya, dari kebiasaannya. Apalagi kan ini custom. Jadi ketika Miss Mary masuk sini, semua fungsinya sesuai dengan kebutuhan Miss Mary dan keluarga. Oke, tapi kalau dari Andi sendiri sebenarnya Andi dan George membangun Segio ini udah berapa lama sih? Jadi sebenarnya kita dari 2007. Jadi saya sama sebenarnya adiknya George, partner saya. Jadi dari 2007 kita bangun bisnis ini. Mostly banyakan sih rumah dan apartemen sih project-project kita. Berarti apa aja nih biasanya langkah-langkah yang biasanya dilakukan dari tahap awal, ide, terus akhirnya dieksekusi dan akhirnya menjadi reality. Apa aja yang harus diperhatikan, biasanya step-stepnya seperti apa aja? Step-stepnya yang pasti sih yang pertama tempatnya dulu, bisa kita tanya ada layoutnya. Kalau ada layoutnya dari situ kita mulai lihat dan kita mulai interview lah, kita tanya kan yang tadi saya bilang juga berapa orang, kebutuhannya apa, desainnya seperti apa, ada referensi image gak yang biasanya misal suka ke tempat mana, ke hotel mana atau ke cafe mana, dari situ kita coba menangkap
benang merah dari klien ini sebenarnya apa sih yang dia sukanya tuh seperti apa. Biasanya ada benang merah dari gambar-gambar yang dia kasih lihat atau hal-hal yang disebutkan tuh biasanya ada benang merah dan kita coba menangkap itu. Makanya di awal kan saya coba dengerin dulu. Dari situ sih. Oke, kalau gitu kita sekarang keliling aja ya. Boleh, Miss. Yes, mulai dari mana nih? Dari depan dong berarti. Boleh, dari depan ya, dari depan dulu. Pasti udah gak sabar ya kita ke depan. Nah, oke, jadi kita mulai home tour. Wih, oke. Jadi kita berada di lantai nit, gak boleh tahu ya. Nanti banyak yang datang. Privacy, tapi enaknya tuh karena di sini kita ada private lift. Jadi begitu keluar ada koridor kan. Nah, terus Andi bilang ini sebenarnya bisa difungsikan. Ya. Gitu. Betul. Di sini kita bikin shoe rack, Miss. Di sini kan nanti buat tempat simpan sepatu. Jadi sebelum Miss pergi, Miss bisa pakai sepatu di sini. Oke. Paling dekat dengan ini. Dan di sini kan juga ketika Miss baru pertama kali pulang sini kan ini area foyer gitu ya. Jadi kita juga di sini bikin lampu dengan sensor. Oh iya, ini keren banget. Jadi hemat listrik juga. Jadi sebenarnya bisa mati, tapi kalau ada yang masuk baru langsung nyala. Ya, jadi begitu Miss pulang nggak usah gelap-gelap kan cari di mana satu area, langsung bisa ada sensornya, lampu nyala. Betul. Dan kalau misalnya nggak ada yang lewat, ya berarti lampunya mati sendiri. Oke, jadi hemat listrik, hemat energi, safe environment. Oke, dan ini pun juga sangat detail. Pokoknya saya bilang sama Andi, pokoknya dimaksimalkan. Pokoknya sebanyak mungkin rak karena buat bisa naruh sepatu. Sepatunya ya oke lah, nggak banyak-banyak banget, tapi cukup banyak. Jadi ini juga didesain tempat untuk duduk. Betul. Jadi at least katanya pakai sepatu. Bisa sambil duduk. Sambil nungguin lift. Setelah selesai bisa ngaca. Ini iya betul, selesai bisa ngaca. Terus sini pun juga ada raknya, ini buat naro Kos kaki segala macam semua di sini. Dan ini sepatu-sepatu. Nah, nggak banyak-banyak amat sih. Yang koleksi sepatunya. Nggak banyak. Tapi ini satu hal yang very thoughtful loh. Karena kalau pas lagi saya lihat desainnya, kan biasa pikir tuh rak sepatu ya udah kotak-kotak aja kan, rak semua. Cuma saya bingung kok desainnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, terus Andi bilang itu buat sepatu boot. Iya, betul. Oh iya bener juga, Sur. Iya, ya saya juga punya boot, jadi rapih. Jadi ini bisa ditaruh di sini. Iya. Jadi ada beberapa sepatu-sepatu bootnya. Betul. Iya. Nah, ini juga belum lengkap karena ini rencananya mau dipasangin foto. Pasang foto ya. Pasang foto di sini. Ya belum sih, kemarin baru ini. Ini ada foto nikah. Foto zaman dulu. Ini yang terselamatkan loh, karena waktu itu ada yang gara-gara banjir kan, ditaruh di lantai 1, terus ini banyak yang ternyata udah kena, tapi ini termasuk yang sudah terselamatkan. And then let's go in. Oke. Yes. Welcome. Ini sih luasnya 187 meter persegi ya, tapi makanya jadi bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi ini dining room sama living room sebelahan. Yes. Jadi bisa nanti sebagian misalnya ada yang sambil makan, mau sambil nonton, atau ya ada sebagian keluarga di sini bisa tetap berkomunikasi lah. Dan ini juga dimaksimalkan ya sesuai dengan permintaan semua rak. Iya, karena saya mendesain buat motivator kondangan pasti banyak bukunya, jadi harus banyak rak bukunya. Iya betul. Jadi ini beberapa dari pindahin tapi belum semua. Jadi beberapa koleksi buku nanti bertahap lah ya kita pindah-pindahin ke sini. Oke. Dan dari pemilihan warna akhirnya emang kita milihnya lebih warna putih sih, yang lebih cerah. Ya karena tadinya warna favorit suami saya itu putih. Warna favorit saya udah tahu lah ya, merah. Tapi kalau rumah semuanya merah, jadi kayak kue. Nggak bisa. Tapi ini nice. I love it. Oke. Terus dan untuk furniture-nya pun juga Andi dan George itu benar-benar nemenin saya nyari furniture loh. Ya. Keliling ya waktu itu kita ya. Hunting yang cocok dengan desain. Betul. Kita cari hunting yang cocok dan dengan desain yang contohnya sesuai. kayak meja makan ini kan Miss dan Pak Alfa kan suka marmer, jadi kita cari yang marmer karena lantainya kan juga udah parket. Betul. Jadi supaya berbeda kita cari marmer. Betul. Dengan ukuran yang pas. Gak gampang ternyata. Karena kalau terlalu kecil juga nggak bagus. Tapi kalau terlalu besar nanti ruangannya juga jadi sempit. Karena kita harus pikirin aktivitas hari-hari kan, gerakan orang dan sebagainya. Nanti waktu kursi makan kan perlu mundur, maju itu kan perlu dipikirkan. Betul. Jadi setiap kali saya mau beli barang tanya dulu, ini ukurannya boleh nggak? Approve? Oke. Yes. Terus ini living roomnya.